Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada seorang perempuan sukses yang bekerja sebagai agen properti. Yang mana kakak, kasus ini sangat-sangat viral di tahun 2014, di mana kedua pelaku memberikan kesaksian yang berbeda terhadap kronologi penghilangan nyawa yang mereka lakukan, sehingga membuat saya bingung kakak, versi mana yang harus saya percaya. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Beverly Carter. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi dari kasusnya, saya akan menjelaskan secara singkat kepada kakak-kakak semua di sini tentang background dari Beverly Carter. Jadi kakak, Beverly Lones Carter adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 20 Desember 1963 di Alabama. Tidak banyak sumber yang menyebutkan tentang background dari Beverly kakak. Tetapi Beverly dikenal sebagai sosok perempuan yang sangat-sangat bersahaja, taat beribadah, cerdas, ramah kepada siapapun, dan sangat-sangat dekat dengan keluarganya. Pada saat ia berusia 16 tahun, ia bertemu dengan seorang pria bernama Carl Carter. Saat pertemuan pertama tersebut, ternyata Beverly dan Carl sudah merasa adanya kecocokan antara mereka berdua, sehingga mereka berdua memutuskan untuk menikah muda, yang mana keputusan yang mereka berdua ambil tersebut didukung oleh kedua keluarga mereka masing-masing. Setelah menikah dengan Carl di usianya yang masih 16 tahun, Beverly dan Carl pindah ke Arkansas untuk memulai kehidupan mereka yang baru, dan beberapa tahun kemudian ia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Carl Carter Jr. Tidak berselang lama dari kelahiran Carl Carter Jr., Beverly kembali melahirkan anak kedua dan ketiganya di waktu yang sangat berdekatan dan diberi nama Chad Carter dan Christopher Carter. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca kakak, ketika tinggal di Arkansas, Carl bekerja di bidang konstruksi, yang mana dari pekerjaannya tersebut ia bisa membiayai seluruh kehidupan keluarganya. Dan untuk Beverly, ia menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurusi rumah dan anak-anaknya. Beberapa tahun menjaga anak-anaknya sampai anak ketiganya mulai masuk sekolah dasar, Beverly akhirnya memberanikan diri untuk mencari pekerjaan. Ia pun mendapatkan pekerjaan dan mulai bekerja sebagai agen real estate. Dan kakak, tanpa menunggu waktu lama, Beverly berhasil menjadi agen real estate terbaik kedua di perusahaannya hanya dalam waktu kurang dari setahun sejak ia mulai bekerja. Singkat cerita, pada tahun 2003, Beverly mendapatkan berita yang sangat-sangat mengejutkan, di mana putra ketiganya yaitu Christopher Carter yang saat itu berusia 19 tahun kehilangan nyawanya akibat kecelakaan mobil bersama dengan pacar Christopher Carter yang saat itu sedang mengandung anak Christopher kakak. Iya kakak, pacarnya ini selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang kehilangan nyawa hanya si Christopher. Mengetahui anak ketiganya telah kehilangan nyawa, Beverly sangat-sangat terpukul dan terpuruk selama berbulan-bulan. Dan dengan rasa tanggung jawab yang begitu besar, Beverly mengajak pacar Christopher yang saat itu mengandung anak Christopher, yaitu cucunya sendiri, untuk tinggal di rumahnya. Beverly pun mulai bangkit dari keterpurukan kehilangan anak ketiganya setelah pacar Christopher melahirkan cucu perempuan pertamanya, yang mana cucu perempuan pertamanya tersebut diberi nama Bailey Carter oleh Beverly dan Carl. Mulai bangkit dari keterpurukan setelah kehilangan anak ketiganya, ternyata Beverly kembali dibuat kaget dan terpuruk saat mengetahui bahwa suami kesayangannya berselingkuh. Perselingkuhan tersebut dilakukan oleh Carl saat ia sedang dinas di luar kota. Beverly yang mengetahui hal tersebut ternyata membalas perbuatan Carl dengan berselingkuh bersama rekan kerjanya, dan tidak berselang lama dari drama perselingkuhan, Beverly dan Carl memutuskan untuk saling memaafkan dan memulai rumah tangga mereka kembali. Mereka pun hidup bahagia selama bertahun-tahun hingga kejadian yang sangat-sangat mengerikan terjadi kepada Beverly, di mana kakak pada tanggal 25 September 2014 di pagi hari, Beverly memulai aktivitasnya dengan bekerja di kantor real estate. Saat sedang bekerja, Beverly tiba-tiba teringat dengan suaminya dan langsung menelpon suaminya untuk membuat janji makan malam setelah keduanya selesai bekerja. Carl pun menyetujui rencana Beverly dan langsung melakukan reservasi di salah satu restoran dekat rumah mereka. Tapi kakak, saat sudah
sudah sore dan hendak pulang, Beverly kedatangan seorang klien yang ingin membeli rumah di daerah Oak River Drive, Fort Arkansas. Kedatangan seorang klien, Beverly langsung menelpon Carl dan mengatakan bahwa makan malam dibatalkan karena ia kedatangan klien dan akan pulang malam, soalnya klien tersebut meminta Beverly untuk menunjukkan unit. Carl yang tidak mempunyai firasat buruk terhadap Beverly ketika mendapatkan informasi tersebut langsung mengatakan oke kepada Beverly dan akan menunggu Beverly di rumah. Carl pun menunggu istrinya di rumah. Saat sedang menunggu Beverly dan jam sudah menunjukkan pukul 9.00 malam, Carl dibuat gelisah karena Beverly tidak kunjung pulang, kakak. Sepengetahuan Carl, selembur-lemburnya Beverly, ia akan sampai di rumah sebelum jam 9, tetapi kakak, malam itu Beverly tidak kunjung pulang. Carl pun mencoba beberapa kali menghubungi Beverly, tetapi Beverly tidak dapat dihubungi. Karena takut terjadi sesuatu yang mengerikan kepada Beverly, Carl langsung bergegas ke tempat show unit yang Beverly bilang tadi, kakak, untuk make sure kalau Beverly baik-baik saja. Sesampainya Carl di daerah Oak River Drive, Scott, Arkansas, mobil sport milik Beverly terparkir di depan rumah show unit. Carl pun langsung berlari ke arah mobil Beverly dan mengetuk-ngetuk pintu mobil Beverly sambil memanggil nama istrinya. Beverly, begitu, kakak. Nah, karena tidak mendapatkan jawaban, Carl pun mengintip ke dalam mobil Beverly dan melihat tas milik Beverly berada di kursi penumpang bagian depan, tetapi Beverly tidak berada di dalam mobilnya. Karena panik, Carl langsung melihat ke arah rumah show unit yang akan dijual oleh Beverly, yang mana, kakak, rumah tersebut dalam kondisi pintu terbuka. Carl pun langsung berlari ke arah rumah tersebut sambil memanggil-manggil nama istrinya, tetapi hasilnya tetap nihil, kakak. Carl masih tidak mendapatkan jawaban dari Beverly. Karena panik dan yakin sudah terjadi sesuatu kepada istrinya, Carl pun langsung menelpon pihak kepolisian. Singkat cerita, pihak kepolisian tiba di lokasi untuk mengkonfirmasi laporan dari Carl. Polisi langsung mengecek mobil Beverly, tetapi tidak menemukan apa-apa, kakak. Tidak ada tanda-tanda pencurian atau pembobolan di mobil tersebut. Polisi pun langsung masuk ke dalam rumah show unit yang akan dijual oleh Beverly dan tetap tidak menemukan apa-apa. Malam itu pun polisi langsung mengeluarkan statement bahwa Beverly hilang. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya Beverly langsung viral di mana-mana, kakak. Banyak orang yang turun ke jalan untuk mendesak pihak kepolisian agar segera menemukan Beverly. Sampai, kakak, rekan kerjanya Beverly di real estate ikut turun ke jalan agar polisi dapat segera menemukan Beverly. Berbagai brosur tentang kehilangan Beverly dibagikan di jalan oleh para sukarelawan dan pihak keluarga. Tim investigasi pun melakukan pencarian terhadap Beverly, mulai dari mengecek setiap lahan yang ada di dekat rumah show unit tempat Beverly menghilang, hingga mengecek komputer kerja Beverly yang dibantu oleh salah satu rekan kerjanya Beverly. Saat sedang membuka komputer Beverly, pihak kepolisian mendapatkan data terakhir dari klien yang menghubungi Beverly, di mana ada sepasang suami istri yang menghubungi Beverly sehari sebelum Beverly menghilang dengan tujuan ingin membeli rumah di daerah Oak River Drive, Scott, Arkansas. Tim investigasi yang mendapatkan data tersebut langsung memfokuskan pencarian dengan memeriksa background dari suami istri yang menghubungi Beverly terakhir kalinya. Suami istri tersebut diidentifikasi sebagai Aaron Lewis, berusia 33 tahun, dan istrinya bernama Crystal Lowry yang berusia 41 tahun. Mereka berdua tinggal di Randall Drive, Jacksonville. Dan, kakak, setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap pasangan tersebut, pihak kepolisian mendapatkan fakta bahwa Aaron Lewis memiliki banyak sekali catatan kriminal seperti kasus pencurian properti di Washington. Polisi langsung menangkap Aaron pada tanggal 4 Oktober 2014, yang mana, kakak, saat ditangkap ia sedang bersembunyi di salah satu rumah temannya. Alasan polisi menangkap Aaron karena polisi yakin bahwa Aaron memiliki hubungan dengan hilangnya Beverly. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian,
kepolisian, Aaron mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus hilangnya Beverly, kakak. Polisi yang tidak percaya dengan pernyataan yang diberikan oleh Aaron terus mendesak Aaron dengan berbagai pertanyaan sampai Aaron memberikan pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana kakak ia mengatakan bahwa dirinya lah yang menculik Beverly Carter. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya menculik Beverly, tidak menghilangkan nyawa. Nah, dari pernyataan Aaron tersebut, polisi langsung mengambil kesimpulan bahwa Beverly tidak hanya hilang, tetapi sudah dihilangkan nyawanya. Polisi pun mengambil kesempatan dari pernyataan Aaron tersebut dengan mengatakan kalau ia mau memberitahu di mana jasad Beverly, maka hukumannya akan diringankan karena sudah kooperatif dan membantu penyelidikan. Tentunya pihak kepolisian mengatakan hal tersebut hanya untuk memancing Aaron, kakak. Dan benar, Aaron terpancing. Aaron dengan sengaja mengatakan bahwa setelah ia menculik Beverly, ia pergi ke sebuah gudang di daerah bagian utara. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penggeledahan di area tersebut, dan setelah melakukan penggeledahan kurang lebih 2 jam, polisi akhirnya menemukan jasad seorang perempuan yang dikubur di bagian belakang gudang dengan kedalaman kuburan yang dangkal dan tanah yang masih basah. Polisi pun mengidentifikasi bahwa jasad perempuan tersebut adalah Beverly Carter. Beverly terkubur tanpa busana dengan tangan yang terikat, mulut yang disumpal dan dilakban. Penemuan jasad Beverly pun langsung menjadi headline di mana-mana, kakak. Polisi kembali menginterogasi Aaron dan polisi juga menangkap istri Aaron yaitu Crystal karena polisi menduga bahwa Crystal juga ikut terlibat dalam penculikan dan penghilangan nyawa Beverly. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Crystal dan Aaron pun menceritakan kronologi penculikan dan penghilangan nyawa yang mereka lakukan kepada Beverly. Oke, kita masuk ke kronologinya ya kakak. Jadi kakak, saat itu Crystal memang sudah tahu kalau suaminya yaitu Aaron sudah menargetkan Beverly sebagai targetnya, di mana Aaron dan Crystal berpura-pura ingin membeli rumah di agen properti tempat Beverly bekerja. Aaron juga sengaja meminta pihak perusahaan agar dia bisa didampingi oleh Beverly saat membeli rumah tersebut. Saat itu alasan Aaron meminta pihak perusahaan agar Beverly yang mendampinginya karena menurut Aaron, Beverly adalah seorang agen yang sukses dan terkenal. Singkat cerita, Aaron yang berhasil menghubungi dan meyakinkan Beverly bahwa ia akan membeli rumah yang ada di Old River Drive. Mereka pun bertemu pada malam hari tanggal 25 September 2014. Beverly yang tanpa merasa curiga sama sekali berangkat dari kantornya ke Old River Drive untuk menunjukkan rumah kepada Aaron dan Crystal. Sesampainya di lokasi, Beverly bertemu dengan Aaron dan Crystal yang sudah sampai lebih dulu di lokasi tempat mereka janjian. Aaron dan Crystal pun berakting dengan mengatakan bahwa mereka berniat untuk melihat rumah yang hendak mereka beli dari dalam. Beverly pun membukakan pintu rumah tersebut dan mereka masuk untuk melihat rumah itu. Saat sedang bernegosiasi dengan Crystal, Aaron langsung melayangkan pukulan ke kepala bagian belakang Beverly yang membuat Beverly langsung pingsan di tempat. Mengetahui bahwa Beverly sudah kehilangan kesadaran, Aaron yang dibantu oleh Crystal langsung mengikat tangan Beverly, membekap mulut Beverly menggunakan potongan kain, kemudian melakban mulut Beverly. Setelah melakukan hal tersebut, Aaron dan Crystal memindahkan tubuh Beverly ke dalam mobil Aaron dan melaju kencang meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah mereka di Jacksonville. Tapi kakak, saat di tengah perjalanan, Aaron dan Crystal terlibat dalam sebuah pertengkaran di mana mereka mempertengkarkan pernyataan Crystal yang mengatakan bahwa ia tidak setuju kalau rumahnya menjadi tempat penyekapan Beverly. Aaron yang kesal akhirnya memutar balik mobilnya dan menuju ke gudang pabrik beton tempat Aaron bekerja dulu untuk menyekap Beverly di sana. Sesampainya di lokasi, Beverly yang masih dalam keadaan pingsan berkali-kali diperkaos oleh Aaron dan hal tersebut disaksikan oleh Crystal, istrinya. Aaron pun mengajak Crystal, istrinya, untuk join dalam hubungan orang besar tersebut, kakak. Saat sedang berhubungan, tiba-tiba Beverly sadar dan langsung berteriak. Aaron yang panik akhirnya memukul Beverly dan mengancam kalau Beverly teriak, maka Aaron akan memukul Beverly lagi. Beverly yang ketakutan dan kesakitan akhirnya pasrah digenjot Aaron. Setelah menggenjot Beverly, Aaron meminta Beverly untuk menelpon
suaminya dengan tujuan meminta uang tebusan. Beverly yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan Aaron. Ia pun menelpon Carl, suaminya, tetapi tidak dijawab oleh Carl, kakak. Beverly yang panik akhirnya mengirimkan pesan suara kepada Carl yang mengatakan bahwa dirinya diculik dan penculik meminta $100.000 sebagai tebusan. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata Carl tidak merespon pesan suara tersebut. Aaron dan Crystal yang mulai panik karena Beverly telah melihat wajah mereka berdua, akhirnya menghilangkan nyawa Beverly dengan cara memukul kepala bagian belakang Beverly. Kemudian setelah Beverly sudah kehilangan nyawanya, mereka mengubur jasad Beverly di belakang gedung. Nah, itu tadi kakak kronologi versi Crystal. Ya, POV dari Crystal begitu kakak. Sekarang kita masuk ke kronologi versi Aaron, di mana kakak Aaron mengatakan bahwa sebelumnya ia, istrinya, dan Beverly sudah saling kenal melalui media sosial jauh sebelum kejadian mengerikan yang menimpa Beverly terjadi. Perkenalan tersebut pun terjadi saat Crystal yang tiba-tiba menghubungi Beverly melalui media sosial menawarkan Beverly untuk berhubungan badan bertiga bersama dengan suaminya, yaitu Aaron. Saat itu Beverly mau melakukan hal tersebut karena Crystal mengatakan bahwa stamina Aaron luar biasa ketika diranjang dan Aaron memiliki ukuran lolo yang di atas rata-rata, kakak. Kata Crystal, punyanya si Aaron ini besar begitu, kakak. Mereka pun setuju melakukan hal tersebut dan membuat skenario agar tidak diketahui oleh suami Beverly, yang mana yang mengatur skenario tersebut adalah Beverly, kakak. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa mereka janjian untuk bertemu di properti yang dijual oleh perusahaan Beverly, itu merupakan skenario yang mereka buat. Nah, singkat cerita, mereka pun bertemu di properti yang dijual oleh perusahaan tempat Beverly bekerja, dan Beverly langsung berpindah mobil ke mobil Aaron, di mana saat itu Aaron, Crystal, dan Beverly menuju ke rumah Aaron dan Crystal untuk mantap-mantap. Saat di rumah Aaron dan Crystal, mereka pun melakukan adegan mantap-mantap dengan fantasi tangan diikat dan mulut dilakban. Ya, sebagaimana jasad Beverly ditemukan ya kakak, dengan kondisi begitu. Aaron juga menjelaskan bahwa hal tersebut karena fetis mereka untuk mantap-mantap dengan cara ikat mengikat. Nah, saat sedang mantap-mantap inilah Beverly kehilangan nyawa akibat serangan jantung karena tidak sanggup menahan hantaman lolo Aaron yang begitu besar, kakak. Saat mengetahui bahwa Beverly sudah kehilangan nyawa akibat hantaman lolonya, Aaron panik, kakak. Aaron pun langsung mencari tempat untuk menguburkan jasad Beverly, sampai di mana Aaron teringat tentang gudang bekas tempat ia bekerja dulu. Aaron dan Crystal pun menguburkan jasad Beverly di sana. Setelah menguburkan jasad Beverly, suami istri Maniso ini, Maniso bahasa Indonesianya apa ya? Kayak sangean begitu, kayak gatal. Suami istri yang gatal ini menggunakan sebuah aplikasi penyamaran suara dan membuat suara seolah-olah Beverly diculik dan meminta suaminya untuk mengirimkan uang tebusan karena ia tidak akan pernah kembali kalau uang tebusan tersebut tidak dikirimkan. Nah, itu tadi kakak kronologi berdasarkan versi Aaron atau POV dari Aaron. Dan karena pernyataan yang diberikan oleh Aaron tidak bisa dibuktikan oleh Aaron sendiri karena bukti chat Beverly melalui media sosial tidak ada wujudnya, maka kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus penghilangan nyawa berencana dengan menggunakan kronologi versi Crystal yang menyebutkan alasan Beverly kehilangan nyawanya karena dihilangkan nyawanya oleh Aaron sebab Beverly sudah melihat wajah penculiknya, mengetahui bahwa Aaron memperkaosnya berkali-kali sehingga Aaron takut bahwa Beverly akan melaporkannya ke kantor polisi, dan alasan lain kenapa Beverly dihilangkan nyawanya karena Aaron dan Crystal tidak mendapatkan uang tebusan dari suami Beverly. Setelah bukti-bukti dirasa sudah cukup, hari persidangan pun tiba, kakak. Dimana setelah melewati persidangan yang begitu panjang, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada dua orang ini, dimana kakak Aaron dihukum dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan Crystal dihukum dengan hukuman kurungan penjara selama 30 tahun tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat.
Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Beverly Carter. Dari pembahasan yang sudah saya bahas di video ini, kalian lebih percaya mana kakak? Kronologi versi Aaron atau kronologi versi Crystal? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kakak tahu detail kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Beverly Carter yang belum saya bahas di video ini, kakak juga bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Beverly Carter. Oh iya kakak, selain hal tersebut, kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa juga komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!